Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, dimana di sini kita akan bahas atau belajar session dengan Node.js. Koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam teknologi web bersifat statis. Koneksi akan dibantu ke komputer klien melakukan permintaan ke komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen atau tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan satu state pada permintaan lama yang diperhatikan ketika terjadi permintaan baru. Hal-hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada satu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Oke, untuk membuat satu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam session. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam session, objek session perlu dibuat dan diaktifkan terlebih dahulu. Dalam Node.js, session dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan dalam pembuatan session adalah modul session akan membahas tentang penggunaan modul. Modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user key mulai dengan instalasi modul Node Session. Untuk membuat session dalam aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul Node Session terlebih dahulu, dipasang melalui program npm. Kita pasang dulu untuk materi ini, kita pasang dulu dia punya modul sessionnya. Kita aktifkan aplikasi visual. Jangan lupa jaringannya harus ada ya teman-teman, jaringan harus aktif. Oke, jaringan sudah aktif. Nah, di sini lemot ya teman-teman. Sebentar kita ketikkan kodenya. Oke, dia akan muncul seperti ini. Sabar. Lama teman-teman, saya jeda dulu ya teman-teman. Oh, sudah jadi. Oke, seperti ini. Oke, nah ini masih script yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Nah, untuk materi baru ini kita masih membuatnya di folder yang sama. Nah, hanya di sini kita akan menambahkan script sebentar, dimana di template kita akan menambahkan script. Habis itu di akademi kita akan menambahkan script untuk koneksinya. Oke, kita langsung saja untuk install
node sessionnya, kita langsung saja. Untuk install node session kita gunakan perintah sebagai berikut. Di sini kita pilih cmd. Oke, kita pakai perintah cmd ya teman-teman. Bukan di sini kalau kita pilih yang cmd, bukan PowerShell ya teman-teman. Kita pilih yang cmd. Oke. Dan langsung kita ketikkan kodenya sebagai berikut atau scriptnya sebagai berikut. Install. Oke. Install node session. Walaupun masih lama. Install. Install node session. Masih lama ya teman-teman, ini siap saja teman-teman. Saya klik terminal. Klik new terminal. Di sini saya kan salah, di sini saya pilih cmd. Ketika saya sudah pilih cmd, di sini saya ketikkan dia punya kode sebagai berikut. Install node Oke teman-teman, di sini kita pilih ini di command prompt. Oke, di sini kita ketikkan kode n. Oke, PowerShell, bukan di PowerShell lah. Command prompt cmd. Nah, di sini kita ketikkan npm install node. Aduh, sorry teman-teman, tadi teman telepon. Kita ketikkan install node session. Oke, kita enter. npm install node session. Oke, kita tunggu berapa menit. Biasanya dia agak lama ya teman-teman. Oke, dia sudah mulai berjalan. Oke. Agak lama ya teman-teman.
Oke teman-teman, maka setelah kita install maka hasilnya akan seperti ini. Di sini tidak ada yang error ya teman-teman. Nah selanjutnya, setelah modul terpasang, kita perlu mengimpor modul tersebut di dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode. Nah, kodenya itu var node session sama dengan require buka kurung buka petik node session. Oke, nanti sebentar baru kita praktekkan. Di sini saya jelaskan dulu. Habis itu berikutnya adalah konfigurasi session di dalam node session. Pembuatan session menggunakan modul node session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array, asosiatif, atau pasangan kunci. Nilai fungsi opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam node session dan sering digunakan dapat dilihat sebagai berikut ini. Jadi saya jelaskan modelnya. Buka kurung kurawal. Nanti di sini saya cuma jelaskan, nanti sebentar langsung praktek. Habis itu berikut ini penjelasan operasi digunakan untuk mengekspresi session nilai terdiri dari 32 karakter. Oke, langsung saja kita ke Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membuat file di template. Di sebelah sini teman-teman, pastikan dia ke bawah. Nah, di sini dengan nama sabar. Kita membuat file baru di template yang kita pernah buat. Di sini kita tambahkan main.puk, kita enter. Habis itu kita buat lagi di template sini dengan nama file baru lagi dengan nama page1.puk. Oke, enter. Habis itu tambah lagi satu. Oke, dengan nama page2. page2.puk. Kita enter. Oke, setelah kita sudah membuat file puk-nya, nah sekarang kita tinggal mengisi dia punya ini, kasih kembali dulu, mengisi kode di dalamnya. Nah, untuk main.puk kita isi kode sebagai berikut. Oke, ini untuk main.puk ya teman-teman. Kita ketikkan HTML, enter, tab, head, enter, tab, title, demo session, enter, body, enter, tab, H2, demo session, habis itu P ini dengan session aktif dan variabel var1 dan variabel var1.
telah diaktifkan ke dalamnya. Oke, kita enter. Di sini kita A ref sama dengan kutip page 1. Oke, page 1 halaman 1 BSP tribun. Oke, seperti itu. Enter lagi, akhir sama seperti di atas. Sini. Sama dengan F2 halaman 2. Oke, habis itu kita ke page 1, kita isikan script seperti berikut. HTML enter. Kita halaman 1 enter. Oke, mengakses variabel dalam season dari halaman 1. Oke, mengakses variabel dari halaman 1. Mengakses variabel di dalam season. Mengakses variabel di dalam season dari halaman 1. Mengakses variabel dalam season dari halaman 1. Kita enter. Oke, part 1 2 tanda bintang kurung bawah part 1. Ini ya, part 1. Nah, sekarang kita ke page 2. Page 2 skripnya sama ya teman-teman. HTML head title body halaman 2 demo session
halaman 2 ini ganti, karena ini untuk yang kedua ya tadi teman-teman. Mengakses variabel di dalam session dari halaman 2. Mengakses variabel di dalam session dari halaman 2. Oke, ini kita ganti dari halaman 2. var 1 var 1. Oke, var 1 bintang var 1. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut, dimana di sini kita akan membuat script koneksinya. Nah, scriptnya sudah jadi, kita save as. Oke, nah di sini kita buat file baru di akademik. Sini. Oke, script sessionnya teman. Nah, sekarang kita enter. Nah, di sini kita isi scriptnya sebagai berikut. Oke, ini ya. var http sama dengan require sama dengan require http di situ titik koma dengan enter. Varbook sama dengan require book. var node session sama dengan session. Oke, session. Oke, situ titik koma enter. var mainbook tidak punya pakai huruf kecil ya teman-teman. var mainbooknya tadi sama dengan template main book. Jangan lupa titik koma. var fix 1 book sama dengan koma template fix 1 book var fix 2 book sama dengan koma template fix 2 book. Oke, enter. Nah, sekarang kita masuk ke script untuk membuat session. Saya di sini membuat session.
var session sama dengan new node session sama dengan new node session kurung keberapa enter script titik dua mengutip kui 3 besar semua itu kan kui 3 UB Z nya huruf kecil Z DH 9 G tambah RCT KB I5MTP I5M TPY CH PZXL STD oke, sorry, STD seperti ini. Habis itu lanjut di bawahnya enter var server. Oke teman-teman, seperti tadi session/get.js di settingnya tadi session.js. Oke, kita kembali dulu. Kalau muncul, hati-hati ya teman-teman, kalau muncul mode not found seperti ini itu gara-gara filenya tidak terbaca. Kita langsung saja kita Ctrl C yang ini ke harapan atas, kita hapus ini, tambah get.js, enter. Oke, tunggu. Oke, kalau sudah begini kita jalankan. Kalau tidak ada pesan error ya, localhost 3000. Oke, demo session aktif di variabel 1 telah diaktifkan di dalamnya. Oke, mudah-mudahan pas ketik tidak error. Oke, di sini jadi var 1 ini saya bilang tadi teksnya masih mudah, jangan malas. Habis itu coba kita ke halaman yang kedua. Oke, jadi untuk materi hari ini sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke skip yang berikutnya sebentar, yaitu tentang menghapus data atau menambah data di dalamnya, atau saya menjelaskan sedikit script. Oke. Pada kode di layar didaftarkan ke dalam pada saat halaman utama dibuka karena sudah berada dalam, bahkan nilai variabel tersebut dapat diakses dari halaman 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini masih mudah, jangan malas, itu diakses di dua halaman, yaitu halaman 1 dan halaman 2. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel dalam session. Nah, itu untuk tutorial yang berikutnya sebentar.
dan menghapus variabel di dalam session. Oke, ini untuk tutorial yang pertama di modul 9. Terima kasih. Di modul 9 tadi ini yang pertama tadi install dia punya session ya teman-teman. Habis install session tadi kita belajar mengisi script main book, page book yang kedua. Habis itu langsung ke session get.js. Habis itu pas panggil tadi jadi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.